Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan rencana atau batas akhir dari penghitungan suara pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Pemilu, dan hari ini menjadi tenggat batas terakhir KPU akan mengumumkan hasil pemilu 2024. Dan saat ini kami juga telah terhubung dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juno. Siap. Ya, Pak Ujang, ini saat ini hari terakhir tenggat waktu bagi KPU RI untuk mengumumkan hasil pemilu 2024, dan kita ketahui bahwa Sirekap ini juga sebelumnya telah di take down dan juga publik tidak dapat mengakses bagaimana proses transparansi hasil penghitungan suara. Dan saat ini tersisa 2 provinsi. Seperti apa Pak Ujang melihat proses ini dan juga tidak adanya proses Sirekap yang selama ini kita nantikan sebagai proses transparansi penghitungan suara di KPU? Ya, kalau kita membaca Sirekap itu sebenarnya kan unsur penunjang yang dimiliki oleh KPU yang itu menjadi referensi ya, bukan hanya bagi caleg atau bagi peserta pemilu, tetapi juga bagi masyarakat. Nah, ketika Sirekapnya bermasalah, error, tidak bisa dipertanggungjawabkan, di take down ya, ini kan menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Ya walaupun tadi sebagai alat bantu, sebagai unsur penunjang, bukanlah menjadi perhitungan resmi dari KPU, karena dalam undang-undang yang namanya hasil resmi KPU adalah hasil hitung manual berjenjang dari kecamatan hingga nasional. Oleh karena itu mestinya ketika sistemnya belum siap gitu ya, jangan digunakan, karena itu menjadi problem dan akan menjadi persoalan, dan itu akan tadi muncul gugatan-gugatan yang menurut saya terkait dengan persoalan Sirekap tersebut. Mestinya dari awal KPU harus menjelaskan kepada publik bahwa gitu ya, hitungan yang sah, yang resmi dari KPU adalah hitungan yang berjenjang. Nah, sebenarnya kan ada 3 backup ya, unsur pengawas yang bisa kita lihat. Pertama, tentu ada quick count. Quick count ini bagaimanapun kalau menurut hemat saya sebagai unsur, sebagai penunjang agar rakyat punya referensi terkait dengan hasil pemilu. Yang kedua, itu adalah soal yang dimiliki KPU, Sirekap. Ya, Sirekap sebenarnya ini menjadi juga referensi yang harusnya sistemnya berjalan dengan baik. Lalu juga ada perhitungan yang dilakukan oleh KPU yang sekarang berjalan kan hitungannya, dan itu dilihat sebagai bagian unsur utama ya yang dimiliki oleh KPU. Tapi apapun itu, ketika Sirekapnya itu tidak bagus, tidak jalan, error, maka ini menimbulkan persoalan karena banyak teman-teman yang menjadi caleg gitu, itu kebingungan ketika harus mendapatkan informasi yang akurat dari KPU begitu, Bang. Oke, dan untuk saat ini proses yang tadi Anda sampaikan juga perlu adanya audit. Seperti apa sebenarnya proses audit yang juga yang Anda sampaikan terkait dengan proses Sirekap ini? Ya wajar ya, karena setiap kegiatan atau setiap unsur kegiatan yang dibiayai oleh negara ya mesti diaudit. Ya mesti, kalau saya sih melihatnya audit audit forensik, agar bisa kelihatan di mana sebenarnya celah-celah, kekurangan, kekeliruan atau bolong-bolong ataupun ketidakcocokan ya data-data yang ada di Sirekap itu, sehingga bisa diketahui apa kesalahannya dan bisa ada solusinya ke depan. Jangan sampai nanti ini tidak ada audit lalu seolah-olah tidak ada kesalahan, karena bagaimanapun kita harus berbenah. Tadi walaupun Sirekap itu unsur penunjang, tapi ketika bermasalah, ketika error, publik akhirnya bertanya-tanya terkait dengan persoalan Sirekap yang dibiayai oleh anggaran negara. Jadi sudah pasti kalau itu anggaran negara, menggunakan anggaran negara, maka harus diaudit. Nah, auditnya harus audit forensik. Tentu ada ahli digital forensik ya yang paham terkait persoalan audit itu. Karena begini, kita juga ingin menjaga marwah dari teman-teman komisioner KPU agar mereka yang sudah kerja keras, yang sudah mati-matian, yang habis-habisan menyelenggarakan pemilu, hanya karena Sirekap gitu salah satunya menjadi tercoreng, kan tentu tidak ingin. Oleh karena itu, agar bisa dipertanggungjawabkan ke publik, maka ya tadi Sirekap itu perlu diaudit untuk ada transparansi dan untuk menjaga marwah dari teman-teman komisioner KPU itu. Seperti itu, Pak.
Baik. Saat ini kami juga masih bersama dengan Ketua KPU RI, Mas Arief Budiman dan juga Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Namun kita terlebih dahulu ke Mas Arief. Mas Arief, ini tentu kita mengetahui bahwa Sirekap ini sangat penting, bahwa ini merupakan transparansi publik dan juga akuntabilitas bagi KPU untuk menjaga marwahnya. Lalu seperti apa sebenarnya nanti misalnya Sirekap ini kita ketahui telah dihilangkan dan juga ini kita mengetahui proses yang banyak kendala di KPU. Lalu bagaimana audit ataupun ada sistem di mana peraturan KPU ini juga yang dikeluarkan sendiri oleh KPU? Apakah juga ada nanti istilahnya audit dan juga etik terkait dengan KPU? Ya, saya ceritakan kenapa itu disebut Sirekap dulu ya. 2014 dan 2019 kami menyebutnya SITUNG, Sistem Informasi Penghitungan. Itu jelas tuh penekanannya adalah hasil penghitungan. Hasil penghitungan dalam pemilu itu adanya di level TPS. Maka ditampilkanlah ya di 2014 hasil penghitungan dari setiap TPS. Nah, ditampilkan. 2019 kami mengatakan begini, wah itu tidak cukup kalau hanya hasil penghitungannya kita tampilkan. Karena publik ingin tahu dan kita harus mudahkan mereka untuk tahu hasil rekapitulasinya. Maka kami menginput data itu. Jadi foto-foto foto-foto hasil penghitungan itu angka-angkanya kami input, petugas manusia yang menginput. Ya. Setelah diinput hasil rekapitulasinya ditampilkan dan publik bisa melihat itu fotonya. Nah tetapi ada kendala, ternyata kalau yang input manusia itu punya potensi ada kesalahan input. Nah, tapi catatan kami ya waktu itu ya hanya sekitar 369 terjadi kesalahan input. Dan itu dilakukan perbaikan. Ya. Nah berdasarkan pengalaman 2019 maka di 2020 saya lihat wah kalau begitu kita harus mengurangi peran manusia secara langsung dalam proses ini. Nah digantilah tidak lagi SITUNG menjadi Sirekap. Jadi ketika tampil itu sudah hasil rekapitulasi. Nah bagaimana cara bekerjanya? Memfoto. Jadi formulir C hasil itu dulu namanya C1 plano, sekarang disebut C hasil ya. Difoto, dikirim ke pusat data kita, lalu dia akan merekap secara elektronik. Karena foto formulir itu mampu membaca angka-angka yang ada di dalam formulir itu. Nah maka terekap secara elektronik. Dan itu berjalan baik di 2020, Pilkada 2020. Jadi Pilkada 2020 namanya sudah Sirekap. Awal Sirekap. Ya. Kendala kita di 2020 adalah keterlambatan. Jadi agak lambat memang. Nah 2024 kami langsung berpikir wah itu sesuai dengan roadmap kita. Termasuk saya minta kepada teman-teman di Sekretariat Jenderal, roadmap penggunaan IT kita harus sudah selesai di 2023. Supaya 2024 sudah langsung running. Bahkan waktu itu saya minta untuk hal-hal yang sudah ada itu diselesaikan atau disempurnakan di 2022. Nah mestinya berdasarkan pengalaman SITUNG, Sirekap 2020, 2024 itu menyempurnakan saja. Gitu loh. Tetapi kemudian kejadiannya nah kok seperti ini. Nah kenapa namanya Sirekap? Karena sistem informasi rekapitulasi. Jadi targetnya memang menampilkan hasil rekapitulasi. Gitu loh. Nah sekarang kita lihat di aplikasi yang ditampilkan di webnya KPU, Sirekap itu. Publik awalnya bisa langsung melihat hasil rekapitulasi. Bisa langsung melihat berapa jumlah TPS yang sudah selesai diupload. Sudah selesai prosesnya kemudian diupload. Hari ini kita nggak bisa tahu berapa sih jumlah TPS yang sudah selesai. Berapa yang sudah diupload. Kalau mau tahu itu kita harus melihat. Jadi saya nggak tahu istilahnya kenapa digunakan istilah take down ya. Sebetulnya Sirekap masih ada, masih nyala. Cuma rekapitulasinya tidak ditampilkan. Rekapitulasi dalam bentuk diagram ya, itu yang tidak ditampilkan. Jadi kita harus ngecek sendiri misalnya hasil penghitungan. Kita harus ngecek sendiri TPS di masing-masing tempat itu. Misalnya DKI, ya kita harus buka Provinsi DKI, Kota Jakarta Pusat misalnya, lalu Kecamatan Gambir, lalu Kelurahan Gambir, lalu TPS nomor sekian.
Itu menyulitkan sebenarnya. Itu bukan hanya menyulitkan, rasa-rasanya nggak mungkin masyarakat membuka 820.000 TPS Dan tiap untuk harinya. tahu hasil, dan terus menjumlah sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kalau kita buka rekapitulasi, itu baru kelihatan rekapitulasi di tiap kecamatan. Tapi tetap saja kalau kita ingin tahu hasil kota, buka kota lagi. Pengen tahu hasil kecamatan, buka kecamatan lagi. Beda ketika kemarin ditampilkan dalam bentuk diagram. Tabulasi, Ya. Itu kita langsung klik nasional, oh keluar ini. Klik provinsi, oh keluar ini. Jadi kita mau yang mana itu sudah langsung ditampilkan. Gitu loh. Nah, ini memang kita harus buka satu persatu, tidak memudahkan gitu ya. Nah, padahal prinsipnya kan ini bisa melayani dengan mudah dan cepat. Mestinya begitu. Lalu apa sesungguhnya fungsi Sirekap? Di dalam peraturan KPU disebutkan begini, sistem informasi rekapitulasi elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana satu publikasi hasil penghitungan suara. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Yang kedua, ya jadi yang pertama penghitungan, yang kedua rekapitulasi, dan yang ketiga itu alat bantu pelaksanaan rekapitulasi. Jadi di tiap jenjang rekapitulasi itu di kecamatan, di kabupaten kota, di provinsi sampai dengan di tingkat nasional, alat ini digunakan untuk membantu, gitu loh. Nah, kalau memang ini digunakan untuk membantu, mestinya tidak perlu ada yang bukan dihilangkan ya, tidak ditampilkan sebagian misalnya gitu. Tampilkan saja gitu loh. Karena itu akan memudahkan. Nah, salah satu tagline-nya KPU itu kan KPU melayani. Melayani peserta pemilu, melayani pemilih gitu. Termasuk melayani melihat, mengkonfirmasi hasil pemungutan suara yang pemilih susah-susah datang ke TPS menggunakan hak pilihnya gitu. Mudahkan saja mereka untuk tahu itu. Kalau Mbak Titi gimana ngeliatnya bahwa ini ada unsur tadi dari Perkap sendiri, Perkap KPU sendiri adanya unsur publikasi dan memudahkan. Apakah ini ada pelanggaran etik terkait dengan, ya bukan dihilangkan sih, tapi sebagian. Tapi publik sulit untuk mengakses dan melihat data secara utuh day by day-nya. Iya, kode etik penyelenggara pemilu itu kan berbasis pada sumpah janji jabatan dan prinsip-prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu begitu. Nah, dia dibagi menjadi dua kelompok prinsip etika. Yang pertama soal integritas. Di dalam integritas ini ada jujur, adil, mandiri, akuntabel. Ini integritas. Kalau untuk yang kedua adalah profesionalitas. Profesionalitas itu ada berkepastian hukum, ada tertib, ada profesional, ada terbuka begitu ya dan lain-lain. Nah, kalau kita kembali kepada proses Sirekap, kalau menurut saya salah satu ciri atau indikator atau karakter profesional adalah tidak dengan lari dari masalah. Jadi ketika publik menemukan anomali, respon yang profesional dan akuntabel itu adalah perbaiki anomali itu. Cari tahu kenapa ada anomali. Kalau sebagai pemilih publik, saya membutuhkan Sirekap. Karena tadi ya, kapasitas saya bukan kapasitas struktur partai yang bisa punya personel lalu melakukan rekap dari hasil yang diunggah. Walaupun ada beberapa kelompok masyarakat sipil yang melakukan itu, misalnya Jaga Suara 2024 dan seterusnya. Tetapi kan sebagai publik, karena jedanya ini lama sekali ya 35 hari, supaya publik itu tidak termakan disinformasi, spekulasi, justru data yang otentik dari KPU itu akan membantu kita untuk kemudian mendapatkan informasi yang kredibel. Yang disayangkan adalah betul dia menjadi kontroversi, tetapi dia bisa dihentikan kalau kita menganggap Sirekap ini krusial sebagai sarana yang secara gradual akan membuat peralihan dari manual menjadi digitalisasi rekapitulasi suara gitu ya. Nah, kalau ketika ada gonjang-ganjing Sirekap yang saya harapkan dari respon KPU itu, KPU tuh membetulkan yang anomali tadi. Lalu kemudian sigap, cepat, karena kan ada anggaran, ada personel, dan ada support system untuk memperbaiki itu, cari tahu kenapa ada permasalahan, kesalahan membaca. Nah, kesalahan membaca itu di fase awal itu kan karena OCR-nya katanya 086 terbaca 886 karena ada karakternya katanya yang belok atau lain sebagainya.
Walaupun kalau di aplikasi Jaga Suara 2024-nya Pak Arief itu lebih bisa disiasati gitu ya. Tetapi yang berikut-berikutnya kan agak tidak tren kesalahan baca OCR tuh. Karena memindahkan suara tidak sah ke suara partai gitu ya. Kalau ini tidak ditelusuri itu menjadi question mark gitu ya, pertanyaan besar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita asumsinya mengarah pada sebuah proses yang ya terus terang saja dugaan adanya kecurangan ya ataupun kemudian pelanggaran. Ketika itu tidak dibereskan, dipendam dan justru malah ditutup, spekulasinya malah makin liar gitu. Jadi itu yang sebenarnya menurut saya ada aspek ketidakprofesionalan di sana. Dan kalau tidak profesional itu kan menjadi bagian dari pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu. Dan Sirekap ini penting. Sirekap ini dia menjadi bagian dari roadmap tadi, digitalisasi pemilu yang secara faktual memang dibutuhkan oleh pemilu kita. Mau sampai kapan sih kita rekap manual seperti sekarang? Dan mestinya 2024 ini kita kualitas teknologinya tuh naik kelas gitu ya. Karena sudah dipersiapkan 2014, 2019 dengan situng, Pilkada 2020, sekarang pemilu 2024. Nah sayangnya kan tadi ya, persoalan teknologi, persoalan sosialisasi, tapi ada juga persoalan mendasar, komitmen dan kapasitas dari penyelenggara yang problematik gitu. Mas Juno, ya gimana? Saya mau sampaikan ini, manfaat Sirekap. Sirekap bagi penyelenggara pemilu, saya bisa gunakan Sirekap sebagai alat kontrol untuk melihat kinerja teman-teman saya yang di bawah. Mulai dari TPS, PPK, kabupaten kota sampai provinsi. Kita lihat aja sekarang, misalnya gini, mana daerah yang upload Sirekapnya, upload formulirnya ke dalam Sirekap itu lambat. Kita patut menduga, wah pasti terjadi apa-apa di sana. Masalah gitu. Nah kalau kita lihat di sini coba, Papua sama Papua Pegunungan, itu masih nol. Ini untuk Pilpres ya, saya belum buka yang Pileg. Papua misalnya, itu dari 105 kecamatan baru terupload 12. Makanya kan lambat sekarang. Papua Pegunungan ya, ini baru sampelnya 2 saja. Dari 252 kecamatan, itu belum ada satupun yang diupload di Sirekap. Ini mesti dicek gitu loh. Dulu saya kalau yang terakhir lah Pilkada, begitu saya lihat ada daerah yang uploadnya lambat, saya langsung kirim orang. Kamu cek di sana. Bisa by phone, bisa langsung ke lokasi. Nah itu salah satu kejadian, saya langsung pergi ke lokasi. Saya cek di sana, kenapa kamu tidak upload? Oh ternyata dokumennya masih bertumpuk. Tidak, ya pasti ada sesuatu. Saya upload sekarang. Nah begitu dia upload, terkontrol sudah. Kalau sampai terjadi perubahan, saya langsung tahu. Oh perubahannya di sini, dari TPS ini, dari kecamatan ini. Itu akan segera tahu. Itu bagi penyelenggara pemilu. Bagi peserta pemilu, dia juga bisa kontrol. Kalau dia kirim saksi nih, kemudian saksi terima salinan berita acara. Dia tinggal cek aja ke Sirekap. Loh, salinan berita acaramu kok beda dengan yang diupload? Itu bagi peserta pemilu. Bagi aparat pemerintah, aparat keamanan misalnya, dia tahu, wah ini suaranya tipis-tipis ini. Biasanya kalau tipis-tipis potensi konfliknya tinggi. Kirim pasukan untuk mengamankan. Oh kalau di sana agak aman lah karena jauh jaraknya. Bagi pelaku usaha misalnya, dia tahu oh di sini yang menang ini. Yang ini kalau lihat visi misinya, kebijakannya ini. Dia sudah merancang, oh berarti nanti saya akan melakukan ini. Jadi informasi cepat, informasi akurat itu dibutuhkan untuk masukan kita dalam membuat kebijakan cepat. Nah, tapi kalau informasinya tidak akurat, informasinya lambat, tentu itu akan menjadi problem bagi kita semua. Atau ditutup di tengah kontroversi. Ya ini tentunya membantu proses pemetaan tadi seperti Mas Arief bilang. Tapi tadi ada kendala terkait dengan pembacaan atau scan atau OCR tadi. Itu harusnya ditemukan dari sejak lama dan apakah sampai saat ini tidak bisa diperbaiki gitu. Seperti itu Mas Arief sebenarnya. Ya harusnya bisa diperbaiki. Apalagi teknologi membaca OCR atau OMR 5 tahun lalu dan sekarang, tentu sekarang pasti lebih canggih. Kalau kita 5 tahun lalu punya kamera, resolusinya paling berapa mega ya? Pasti sekarang sudah 3-4 kali lipat. Sehingga jauh lebih lebih presisi, lebih akurat gitu loh.
Itu mestinya ya. Harusnya ada perbaikan dan juga adanya proses yang lebih cepat, lebih baik dan juga untuk melakukan proses Walaupun klaimnya kan kesalahan OCR OMR itu karena kualitas kamera petugas yang kurang baik. Nah itu kan ada petugas di atasnya yang mestinya bisa cepat melakukan koreksi. Itu secara tim kerja harusnya bisa diatasi gitu. Baik, kita masih akan membahas terkait dengan proses rekap dan juga proses penghitungan suara tingkat terakhir, terutama di gedung KPU RI, bagaimana prosesnya rekapitulasi, terutama pengumuman resmi dari KPU terkait dengan hasil pemilu 2024. Breaking News Kompas TV akan kembali setelah jeda.